beliau membuat podcast ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Kakanda dan Rem 151 Binaya. Semoga podcast ini nantinya lebih bermanfaat lagi dan beliau bisa mendapatkan rezeki pangkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan membuat sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar nih semuanya? Baik, yang diharapkan dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafila Aprilia Sasail, dan tentunya ditemani host kita yang tidak asing lagi. Halo podcast 151 Binaya, tentunya dengan saya Ika Muskita. Dan tentunya Kakak Ella, pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Betul. Dan langsung saja kita sapa Bapak dan Lanut Patimura. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ella, Siap. Mbak Ika, terima Siap, kasih. Pak. Apa kabar? Baik Bapak. Nah, apa kabarnya Bapak? Luar biasa, tetap Siap. semangat. 55. 55. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Semangat sekali nih Bapak ya. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak datang ke Korem 151 Binaya, tampil di depan kamera, mau memberikan motivasi-motivasi untuk sahabat dan followers kita di luar sana? Ya, terima kasih. Ya. Surprise buat saya ya, karena ini baru pertama kalinya saya tampil di layar kaca atau di tampilan media. Sungguh banyak ya. Memang suatu hal yang baru buat saya untuk bisa bertukar pendapat secara langsung live seperti ini. Jadi memang ini hal yang harus saya syukuri. Iya, Pak. Dalam kehidupan saya. Mungkin memang ini baru pertama. Iya Pak. Mungkin Baru demikian pertama ya, kali. baru pertama kali. Siapa? Mungkin Bapak bisa langsung saja Perkenalan, perkenalan diri iya. kepada sahabat podcast. Silakan Pak. Ya, terima kasih sahabat podcast kalian, sahabat podcast 151 Binaya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Saya Johnson Hendriko Simatupang. Ya, kalau dilihat ada embel-embel Simatupang berarti sudah pasti dari Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak. Batak. Batak itu ada kepanjangannya, banyak taktik. Banyak taktik. Iya, saya dikasih amanah oleh negara menjadi Komandan Lanut Patimura di Maluku, Provinsi Maluku. Pangkat kolonel, background saya adalah penerbang karena memang saya basicnya sejak dari lulus taruna adalah membawa pesawat tempur. Mungkin bisa dilihat di tampilan-tampilan slide saya itu. Iya Pak, luar biasa ya. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena memang hal ini merupakan hal yang bukan saya inginkan sebenarnya, tetapi Tuhan yang menginginkan sehingga saya bisa mendapatkan karunia menjadi seorang pilot TNI Angkatan Udara. Luar biasa sekali. Saya lahir di Medan tanggal 17 Januari 1975 dengan status saya menikah, istri 1, anak 2. Ya, mungkin saya termasuk orang yang lambat menikah dibandingkan teman-teman saya karena saya menikah itu umur 32, pangkat menjelang mayor. Iya. Pangkat menjelang mayor saya baru menikah. Baru menikah. Sehingga anak saya pun masih yang paling besar itu masih SMP kelas 1. iya. Kemudian yang nomor 2 3 tahun. Nah, namun saya masih bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kasih karunia untuk bisa mendapatkan keturunan. Betul Bapak. Saya berdinas di Indonesia Timur ini adalah kali kedua, walaupun sebenarnya waktu saya aktif terbang itu seluruh Indonesia sudah saya jalani mulai dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi saya sudah terbang di atas daratan dan di atas lautan Indonesia. Ini kali kedua saya berdinas di Indonesia Timur. Kali pertama saya sebagai asisten operasinya Koops Udara 3 di Biak. Iya. Dan ini kali keduanya menjadi Komandan Lanut. Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan dikarenakan saya mendapatkan amanah yang luar biasa untuk bisa membantu ataupun berdedikasi ataupun bekerja di bumi raja-raja yang kita cintai, Provinsi Maluku tercinta ini. Iya Pak. Untuk tugas di Maluku sendiri Bapak sudah berapa Berapa lama? lama?
Kalau di Maluku saya berdinas jalan 9 bulan ya. Iya, Pak. Mulai dari bulan April 2024 saya mendapatkan skep penempatan sampai dengan saat ini kurang lebih 9 bulan saya berdinas di Provinsi Maluku. Iya. Luar biasa. Terkait dengan tugas di Maluku, Pak, bagaimana cara pencegahan patroli-patroli di udara itu untuk pesawat-pesawat asing yang masuk ke wilayah kita di Maluku? Iya, terima kasih Miss Ika. Memang Indonesia Timur ini masih banyak kawasan udara yang bolong. Kita bisa katakan itu bolong karena tidak masuk dalam coverage radar kita. Iya, Pak. Target kita sampai 2040 nanti TNI Angkatan Udara akan membangun 32 satuan radar. Iya. Dan salah satunya yang dibangun ada di Provinsi Maluku. Tepatnya nanti akan di Nusa Niue di Bukit Paralayang. Itu akan dibangunkan di sana stand radar kita. Iya. Dan sudah masuk dalam Renstra tahun ini akan rencananya dibangun. Sampai nanti totalnya 32 Indonesia akan punya radar sehingga seluruh Indonesia akan tercover. Sementara ini kita di cover radar kita itu di cover oleh radar Somlaki, kemudian radar di Merauke dengan radar di Timika. Kita berkolaborasi dengan satuan-satuan radar yang dimiliki kebandaraan sehingga masih dapat untuk mencakup covering area. Seluruh area kita bisa tertutupi sehingga kita masih dapat memantau setiap traffic lalu lintas udara yang akan melintas baik dari selatan ke utara ataupun dari utara ke selatan, timur ke barat ataupun barat ke timur. Iya, Pak. Tapi Luar biasa, tapi memang masih banyak bolongnya, banyak Pak. bolongnya. Tapi target yang radar itu 2040 ya Bapak ya? Target 2040 itu total 32 radar akan terbangun untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia. Ya, untuk seluruh Indonesia. Iya. Nah, Maluku mendapatkan satu tahun ini rencananya akan dibangun. Wah, luar biasa. Kira-kira Kita berikan di mana tepuk itu, tangan Pak? dulu ya. Rencananya dibangun di Bukit Paralayang Oh, di di Bukit Nusa Niue. Paralayang, iya, Ya, di Nusa Niue. Kemarin kita juga sudah meminta izin kepada pemerintah daerah dan sudah diberikan satu kawasan di sana untuk kita mendirikan site radar. Iya. Site radar kita akan dibangun di sana. Iya, luar biasa ya, Pak ya. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya, Pak, bagaimana dari Lanut Patimura sendiri melibatkan masyarakat lokal dalam keamanan wilayah udara? Bagaimana mereka punya harapan kepada Lanut itu sendiri? Seperti apa? Ya, mungkin termasuk saya pribadi, saya mungkin termasuk orang yang baru tahu TNI Angkatan Udara itu setelah saya masuk ke dalamnya. Iya. Saat saya masih SMA atau masih kecil, saya belum tahu TNI Angkatan Udara itu seperti apa. Iya. Nah, ini menjadi beban TNI Angkatan Udara, yaitu di Dinas Potensi Kedirgantaraan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Mungkin kalau di Angkatan Darat namanya STER, STER AD. Iya. Ya. Kalau kita namanya Dispodirga. Iya. Nah, kita sudah mendirikan satuan Spodirga di Lanut-Lanut dan tugas utamanya salah satu adalah mengenalkan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat. Iya. Nah, peran masyarakat yang bisa diberikan kepada TNI Angkatan Udara khususnya yang di Lanut Patimura yang di Maluku ini, yang pertama-tama adalah kita menyampaikan tugas dan fungsi TNI Angkatan Udara yang berada di Lanut Patimura. Iya. Ya, itu. Jadi mungkin kami bisa tampilkan ditampilkan Mas untuk wilayah daerah kita yang menjadi peta pengawasan kita yang Lanut Patimura itu memiliki 5 kawasan, 5 kawasan lapangan terbang yang memang kita dapatkan itu sejak tahun 1950. Iya, Pak. Ya, 1950 kita sudah mendapatkan. Ya, sudah lama. Iya. 1950 dengan putusan Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat di tampilannya. Pada awalnya kita mendapatkan 10 lapangan terbang. Iya, Pak. Namun dengan koordinasi pemerintah daerah kita hanya mengawasi 5 lapangan terbang. 5 saja. Ya, 5 saja. Ada yang di Amahai, lapangan terbang Amahai itu masih aktif digunakan untuk penerbangan juga. Kadangkala karena lapangan terbang sipil sudah dibangun di Pulau Buru, kemudian
di lapangan terbang Amahai itu masih aktif sampai dengan sekarang. Masih aktif. Ya, kemudian lapangan terbang Liang, lapangan terbang Patimura dengan lapangan terbang MOA. Memang yang paling jauh itu di MOA itu, yang di MOA itu. Nah, sampai dengan saat ini puji Tuhan, syukur alhamdulillah masyarakat sudah mengenal TNI Angkatan Udara. Iya, betul. Ya, hanya memang yang menjadi permasalahan masih sedikit masyarakat itu khususnya yang di Maluku peminatnya untuk TNI Angkatan Udara itu masih sedikit. Nah, ini menjadi beban kami sebenarnya. Iya. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau lebih mengenal lebih dalam dan mau menjadi personil TNI Angkatan Udara. Iya, kami masih kalah peminatnya dengan TNI AD, kepolisian dengan Angkatan Laut lah. Peminatnya masih paling kecil. Siap Bapak, berarti ini salah satu momentum yang pas biar Bapak bisa menyalurkan minatnya kepada betul. Semua masyarakat bisa mendengarkan, bisa menilai, bisa menonton, bisa langsung mendaftarkan diri jika nanti sudah. Kapan itu Pak rencananya pembukaan? Ini lagi pembukaan kan Bapak? Iya, kalau sudah buka ya Pak? Kalau pendaftaran khususnya Tamtama itu 2 kali setahun. Iya, betul. Bintara 2 kali setahun. Oh, Bintara 2 kali juga betul. Bapak? Bintara juga 2 kali setahun dan penerimaan jalur PAPK 1 kali setahun. Iya, 1 kali setahun. Penerimaan jalur Akademi TNI 1 kali setahun. Jadi sebenarnya ada 6 kali. Cukup banyak sebenarnya, cukup banyak. Siap Bapak. Nah, izin Bapak berbicara soal pembukaan pendaftaran TNI Angkatan Udara. Kalau saya pengen nanya karena memang saya mengalaminya Bapak. Oh iya. Kalau untuk penerimaan wara itu kan ini sementara lagi dibuka ya Bapak ya. Iya. Tapi katanya tidak ada permintaan wara untuk di wilayah Maluku. Itu kira-kira maksudnya bagaimana itu Bapak? Seperti apa itu? Itu tadi karena permasalahan peminat yang cukup sedikit, sehingga akhirnya untuk wilayah timur difokuskan di wilayah Papua. Papua di Sorong ya. Di Bapak. Sorong, iya, Bapak. juga di Jayapura. Jadi nanti bila ada putri-putri Maluku yang ingin menjadi Korps Wanita Angkatan Udara, kita bisa kirim ke sana. Kita bisa kirim ke sana. Tapi koordinasinya bisa langsung ke Lanut, Bapak? Bisa langsung ke Lanut. Jadi koordinasi ke Lanut nanti kita akan arahkan ke sana untuk dia mendaftarnya melalui penerimaan yang ada dibuka di Lanut kita di sana. Iya, Pak. Khusus untuk para, tapi kalau untuk pria kita tetap melakukan penerimaan. Ya, tetap melakukan penerimaan di 6 jalur rekrutmen itu kita tetap menerima. PAPK, Akademi TNI, 2 kali Bintara dengan 2 kali Tamtam. Soal rekrutmen, nah kebetulan ada adik-adik SMA ini. Siapa tahu ada yang mau tes Angkatan Udara wara atau tentaranya yang laki. Adik-adik mungkin mau nanya, mungkin adik-adik mau tanya tes ininya gimana, mumpung langsung sama Bapak dan Lanut. Langsung kepada Bapak dan Lanut. Silakan adik. Izin bertanya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dina Olivia Melin Paliama, sekolah SMA Kartika 13 Ambon. Di sini saya ingin bertanya yaitu apa sih Pak persyaratan yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang perempuan Angkatan Udara? Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tapi memang ada niat ya mau jadi Korps Wanita Angkatan Udara ya. Jangan kepaksa ya Pak ya. Iya. Tapi sudah lihat gambar Bapak ya. Kita juga punya kewajiban juga untuk wara-wara nanti yang akan diajak sebagai air crew. Jadi dia akan ikut terbang. Ya, mungkin bisa sebagai teknisi, bisa sebagai navigator, bisa sebagai kesehatan, bisa juga sebagai pilotnya. Jadi kita pilot kita yang wara itu sudah banyak. Sudah banyak. Keren sih. Ya, memang syarat-syaratnya umum ya. Secara umum itu khususnya kalau untuk masuk ke Angkatan Udara, yang pertama adalah warga negara Indonesia pastinya ya. Lalu sehat jasmani dan rohani. Lulus SMA, jurusan harus IPA. Jadi tidak boleh jurusan yang lain selain IPA. Mohon maaf bukan karena kita mendiskriminasikan jurusan sosial, namun karena memang selama sekolah dia juga nanti akan berkecimpung dengan bidang-bidang teknologi, sehingga dia akan lebih diutamakan jurusan yang IPA. Namun ada suatu masa nanti memang jurusan misalnya
SMK Iya. itu akan diterima juga. Itu. Jadi kemudian proses persyaratan ujiannya sama seperti yang lain sebenarnya, hanya mungkin taraf-taraf kualitas daripada materi ujiannya yang agak berbeda sedikit. Contoh misalnya psikologi yang berbau kedirgantaraan, berbau kepada teknologi, mekanis, teknis. Nah, dia lebih ke arah sana, misalnya ujian teknologi psikologinya. Lalu kalau untuk mental ideologi, kemudian kesehatan, itu hampir sama. Hampir sama. Mungkin itu saja kali deh ya syarat-syaratnya. Nanti kalau mungkin lebih dalam, yang jelas umur minimal 18 tahun masuk pendidikan dan umur maksimal 22 tahun masuk pendidikan. Baik. Jadi kalau diperhitungkan mungkin 1 tahun bisa 2 kali kalau yang untuk wara ya. Iya, apalagi setahun 2 kali kan Iya, penerimaan. setahun 2 kali. Peluang besar. Peluangnya besar peluang sekali. besar. Yang penting persiapkan diri ya. Iya, betul. Persiapkan diri. Harus persiapkan diri. Mungkin ada lagi adik-adik ya. Nih mau tes Ada lagi, angkatan Pak. udara ini. Ya. Di SMA Kartika 131 Ambon. Sekarang ini saya duduk di kelas sebelah. Izin Pak bertanya, pertanyaan saya, apa saja jenis-jenis pendidikan dan pelatihan dasar yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi proses TNI Angkatan Udara? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk pendidikan dasar atau pelatihan dasar yang perlu disiapkan, sebenarnya sama saja dengan kamu adik Rudi ya. Iya. Mau daftar TNI AD ataupun TNI AL ataupun kepolisian sama ya. Mungkin lebih baiknya sekarang kan sudah banyak ya program-program pelatihan, les-les private untuk Binsik, Samapta, bimbel-bimbel Samapta, kemudian bimbel untuk psikologi, kemudian bimbel-bimbel materi-materi testing itu sekarang sudah banyak di luar. Tarapannya saja mungkin yang bisa kita sampaikan agak berbeda sedikit memang. Contoh kalau misalnya kita masuk Bintara ataupun Perwira itu nilai psikologinya memang minimum itu 50. Iya. Ya, minimum itu 50 untuk psikologinya. Apalagi untuk yang perwira itu minimum 70 ya, minimum. Jadi semuanya sama, tetapi mungkin tarafnya itu yang berbeda, nilai yang berbeda yang dijadikan patokan. Saya pribadi pun sebenarnya bisa dikatakan tidak menyangka saya bisa bawa pesawat tempur, saya bisa masuk angkatan udara itu tidak bermimpi. Namun memang saya punya moto satu selama saya SMA itu saya pelajari waktu itu saya dapat dari orang pintar ya, bukan orang pintar ahli dukun ya, bukan orang yang sering menulis buku, saya baca. Bagus ini saya kira ini motonya, I will do my best. Jadi saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa, selebihnya saya tinggal berdoa kepada Teteh Manis. Betul. Selebihnya saya serahkan kepada Tuhan saja, karena memang kalau bercerita tentang pengalaman masa lalu, saya bercita-citanya waktu itu masuk Bintara, kalah saya, gagal. Nasibnya emang di. Iya, lalu saya daftar Tamtama di Rindam Siantar di Medan. Saya juga kalah. Lalu diajak teman saya, ayo daftar Akabri. Saya bilang, saya daftar yang tengah-tengah sama daftar yang bawah saja kalah. Kok saya diajak Akabri? Ini kan mustahil, saya bilang. Tapi karena memang waktu itu masanya sudah selesai ujian sekolah, akhirnya saya mengikuti ajakan teman saya itu. Ya sudah, saya ikutan daftar lah. Nah setelah saya daftar itu, malah saya masuk. Luar biasa Pak. Sampai saya ke Magelang, di setiap tahapan-tahapan itu saya hanya berdoa kepada Tuhan, kalau memang ini rezeki saya, kalau memang saya direstui untuk masuk menjadi Akabri, tolong muluskan proses tes saya. Hanya itu saja yang saya bilang. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk masuk Angkatan Udara. Saya bermimpinya itu hanya melakukan yang terbaik. Itu saja yang bisa saya perbuat. Dan memang negara mengarahkan saya atas restu Tuhan yang Maha Kuasa, ayah saya diterima di Angkatan Udara. Akhirnya saya bisalah menjadi salah satu pilot pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Pesawat Hawk 100-200 buatan British Aerospace dari Inggris. Wah, luar biasa.
saya terbang, ini buat pengalaman adik-adik saja. Saya terbang di pesawat tempur itu 1000 jam. Di pesawat tempur 1000 jam. Dan saya di pesawat latih waktu itu mengajar di Yogyakarta itu kurang lebih 6 tahun. Dengan total jam mengajar saya itu 5.000 jam. Jadi saya total itu 6.000 jam terbang saya. Mulai dari tahun 1997 saya selesai finish di penerbangan 2007. Selesai saya terbang waktu itu. Setelah itu masuk staff. Nah, ini mungkin foto teman-teman saya. Foto-foto teman saya yang mendapatkan kesempatan untuk membawa pesawat tempur. Kami tinggal 9 orang. Iya, Pak. Yang waktu itu dari 35 orang. Tinggal 9 orang. Dari 35 orang pesawat yang membawa pesawat, yang diarahkan menjadi pesawat tempur itu hanya 9. Iya. Ya, mungkin bisa di stop kali Mas ya nanti tampilannya pesawat tempur ya. Dari 35, ulangi, total saya itu yang masuk menjadi Akademi Angkatan Udara itu 152. Iya, Pak. Dan diberi kesempatan 35 orang untuk mendapatkan kesempatan terbang membawa pesawat, dan dari 35 bawa pesawat hanya 9 Bawa pesawat tempur. yang berkesempatan membawa pesawat tempur. Pesawat tempur. Luar biasa, Ya, Pak ya. hanya 9 saja, dan saya satu-satunya dari Sumatera. Luar biasa, Pak. Satu-satunya dari Sumatera. Nah, ini dia. Ini teman-teman saya di pesawat tempur. Iya, Pak. Kita 9 orang, namun dalam perjalanan karir 2 orang sudah meninggal dunia. Iya. Kemudian 1 sudah berkarir di penerbangan sipil. Iya, Pak. Nah, beliau pensiun dini. Nah, jadi kita 9 orang pesawat tempur. Nah, mungkin ini bisa menggugah juga kepada putra-putri daerah. Kalau di Angkatan Udara memang menjadi seorang komandan lanut itu lebih diutamakan kepada korps penerbang. Iya. Nah, dan kami sebenarnya lebih menginginkan misalnya putra-putri daerah Maluku yang bisa menjadi pemimpin di daerahnya supaya lebih mengenal daerah dan lebih cepat untuk dalam hal proses pembangunan. Namun memang Iya, Pak. karena sangat sedikit putra-putri Maluku yang mau masuk menjadi insan Angkatan Udara, sehingga sampai dengan sekarang pun masih putra-putri daerah provinsi lain yang menjadi pemimpin TNI Angkatan Udara di Provinsi Maluku. Harapan kami ke depan dengan kami menyampaikan di podcast ini, kita berbicara langsung pada adik-adik, menggugah hati, menggugah pikiran dan niatnya mau lebih masuk menjadi insan Angkatan Udara. Betul. Tidak sulit. Tidak sulit kok menjadi insan Angkatan Udara, apalagi bawa pesawat tempur, tidak sulit kok. Yang penting ada kemauan, Iya, betul. Iya, Pak. mau belajar dan berusaha. Iya, betul. Pasti berhasil. Luar biasa. Iya. Yang penting ada niat ya. Iya, yang penting ada niatnya saja. Ada niat. Nah, adik-adik ada niat. Adik ada niat tadi Rudi. Ini kebetulan langsung sama Bapak dan Lanut Langsung loh. Ini dengan kesempatan Bapak besar Komandan ini. Iya. Iya. Tanyanya langsung ke Bapak dan Lanut. Iya. Saya 6.000 terbang, 6.000 jam terbang saya. 1.000 jam di pesawat tempur dengan 5.000 jam di pesawat latih. Mungkin kalau dikalkulasikan dengan biaya yang sudah saya keluarkan ratusan miliar. Iya, Pak ya. Biaya operasional yang sudah saya habiskan untuk selama saya berdinas terbang 6.000 jam itu ratusan miliar. Segitu mahalnya memang TNI Angkatan Udara, sehingga memang masuknya memang jujur saya katakan agak sulit ya, seleksinya itu memang ketat, Iya, betul. Seleksi Angkatan ketat. Udara Ya. seleksinya memang ketat. sangat sedikit. Iya. Ya bayangkan dari 152 yang menjadi seorang penerbang hanya 35. 35 orang. Iya, Terus yang 35. bawa pesawat Yang tempur bisa Yang juga bawa pesawat tempur hanya 9 orang. orang. Iya, betul. Gitu. Semuanya butuh proses ya, Pak Iya, ya. betul. Yang penting sabar. Ya, Sabar, niat dan berdoa. sabar. Pasti ada jalan dari tete manis kan? Iya, betul, Bapak. Nah, Bapak berbicara soal pengalaman Bapak. Nah, mungkin pengalaman Bapak bawa pesawat terus pesawat tempur itu mungkin ada trouble atau apa, mungkin boleh Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak pas Ya. bawa pesawat Kalau di itu. udara itu seperti apa, Pak? Pasti ada. Terima kasih, Mbak. Kalau pengalaman yang istilahnya yang membuat kita deg-degan itu semua pilot, semua penerbang pasti mengalami. Pasti mengalami. Dan saya juga punya pengalaman yang cukup membuat deg-degan hati dan pikiran semuanya itu mungkin ada sekitar 3 kali ya. Yang pertama waktu saya bawa pesawat tempur itu
brake-nya, remnya itu tidak mau mengunci, tidak mau bekerja. Kemudian kita membuka parasut juga tidak mau bekerja. Akhirnya kita harus proses memecahkan ban, sehingga dengan memecahkan ban otomatis dia akan lebih pelan jalannya. Itu yang pesawat tempur. Kalau yang pesawat latih mati mesin. Di atas udara? Iya, di atas udara mati mesin. Luar biasa Pak. Mati Itu mesin. uji nyali itu Pak. Uji nyali sekali. Mati mesin, sehingga prosedurnya adalah kita melaksanakan air start. Jadi kita laksanakan air start di udara sambil kita melihat kawasan mana yang kita bisa gunakan sebagai landasan untuk mendarat darurat. Nah, saat-saat sudah dekat ke daratan, ke bumi, saat kita start, hidup lagi mesinnya. Nah, hidup lagi, kita naik lagi. Untungnya sudah dekat landasan. Iya. Begitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Jantungan itu. Lalu saat navigasi, kita masuk turbulence, masuk cuaca yang jelek, tanpa pandangan radar, karena memang waktu itu kan pesawat latih ya, pesawat yang sangat minim dengan peralatan navigasi udaranya. Kita masuk dan cuaca hujan deras di dalam. Itu pesawat sudah naik turun tanpa terkontrol. Dan itu di atas laut. Nah, saya sudah berpikir ini saatnya saya mati. Jatuh ke laut ini. Pasti. Dan kalau sudah jatuh ke laut sudah otomatis hilang kan. Sangat sulit ditemukan. Betul, kalau di laut itu. Saya tinggal berdoa saja. Keyakinan aja Pak. Saya berdoa, Tuhan, anak saya masih kecil. Kasih kesempatan saya untuk lanjutkan kehidupan. Saya bawa siswa. Siswa saya sudah Allahu Akbar terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kontrol pesawat, tetapi pesawatnya sudah uncontrollable, sudah tidak bisa dikontrol. Tiba-tiba keluar kita dan sudah terlempar jauh. Nah, itu pengalaman yang membuat deg-degan luar biasa. Sangat luar biasa, iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Baik Pak, selanjutnya kita keluar dari pembahasan tugas Bapak. Saya mau tanya tanggapan Bapak terkait dengan podcast yang dibangun oleh Pak Danrem sendiri. Ya, ucapan saya yang pertama adalah luar biasa dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama TNI Angkatan Udara, khususnya Lanut Pattimura dan keluarga besar TNI Angkatan Udara Lanut Pattimura, untuk usaha yang sudah dibangun membuat podcast oleh Danrem 151 Binaya, kakanda saya Brigjen TNI Antoninho. Kebetulan beliau juga dosen saya. Sebelum di sini juga ya Bapak? Sebelum di sini saya sudah ketemu dengan status istilah kata kami itu bagaikan langit dan bumi, karena saya siswa, beliau dosennya. Saya mengenal beliau sewaktu menjadi siswa Sesko TNI. Memang sudah kami anggap sebagai siswa itu beliau sebagai salah satu panutan, karena kalau beliau mengajar itu selalu visioner, selalu menyampaikan sesuatu itu dengan visi dan misi yang jelas, mau dibuat kemana, kita sekolah itu mau seperti apa, pelajaran itu mau diapakan. Beliau menyampaikan itu dulu. Setiap materi itu beliau katakan itu seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga itu sifatnya kan visioner. Baru membahas materinya apa. Sehingga beliau membuat podcast ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Kakanda dan Rem 151 Binaya. Semoga podcast ini nantinya lebih bermanfaat lagi. Amin. Dan beliau bisa mendapatkan rezeki, pangkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan membuat podcast yang lebih besar lagi. Mungkin sekarang skupnya provinsi, walaupun sudah ditonton banyak orang, namun ke depan bisa lebih besar lagi, mungkin skupnya nasional ataupun internasional. Jadi saya sangat surprise dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami TNI Angkatan Udara yang di Lanut Pattimura. Iya Pak. Siap Pak.
Baik, terima kasih Bapak. Dan pesan kami mungkin Nah, itu setelah beliau pindah, kan beliau tidak mungkin di sini terus kan. Pasti masih ada karir-karir lagi yang akan beliau jalani. Jangan sampai podcast ini berhenti di sini. Iya, betul Pak. Jangan sampai berhenti di sini. Karena menurut kami ini salah satu media yang paling cepat untuk menyentuh kepada masyarakat. Iya, betul. Iya. Paling cepat menyentuh pada masyarakat. Apalagi di zaman sekarang kan orang lebih ke sosial media. Ya, lebih kepada sosial media. Iya, betul. Iya. Media cetak sudah ditinggalkan, bisa Iya. dikatakan sudah ditinggalkan. Betul Ya. ya, Pak. Media elektronik yang seperti ini, sosial Pak. media, ini yang sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Mau di kampung sekalipun, Betul. mereka akan sering melihat Iya. dibandingkan baca koran, Iya, betul. baca majalah. Sehingga harapan kami jangan sampai berhenti di sini. Karena saya pribadi pun tentu juga akan meninggalkan kota Ambon, Provinsi Maluku. Iya. Beliau juga otomatis akan meninggalkan tempat sini. Iya. Jangan sampai apa yang sudah ditinggalkan baik tidak bisa dimanfaatkan ataupun ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bapak. Ella, Jessica. Siap, Pak. Terima Nah, kasih. Bapak mengakhiri pembicaraan kita. Mungkin Bapak ada closing statement atau mungkin pesan untuk keluarga Maluku, Iya. terutama anak-anak muda. Anak muda. Ya, terima kasih Miss Ella, Miss Ika. Closing statement dari kami, Lanut Patimura punya moto sama seperti yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang ada di Maluku, Lawamena Haulala ya. Iya. Kalau kita di TNI Angkatan Udara namanya Riuru Riuntu. Riuru Riuntu kita ambil dari bahasa mama ataupun bahasa ibu suku Naulu Iya. yang ada di Seram, artinya itu terbang tinggi dan menang. Harapan kami ya, terbang tinggi dan menang. Harapan kami moto itu bisa digunakan juga oleh muda-mudi atau masyarakat setempat. Maluku itu harus maju. Iya. Saya saksi hidup yang sudah melihat keindahan alam, kekayaan alam Provinsi Maluku. Baik dari darat, dari laut, dari udara, saya sudah lihat. Iya, Pak. Tidak ada alasan, tidak ada kata-kata untuk Maluku berhenti ataupun stuck. Yang ada Maluku harus maju, dan harus lebih maju lagi dengan kekayaan alam yang dimiliki. Iya, Pak. Harus maju. Inilah podcast mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah juga untuk mengenalkan Forkopimda yang bisa menyampaikan motivasi-motivasi kepada seluruh masyarakatnya yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Baik. Pak. Kita berikan tepuk tangan kepada Lanut. Terima kasih Bapak untuk closing statementnya dan pesan-pesan yang diberikan untuk masyarakat Maluku, terutama juga untuk muda-mudi Maluku, biar kedepannya lebih baik lagi. Kita sama-sama membangun Maluku untuk Memajukan maju. Maluku. Iya. Apalagi kata Bapak dan Lanut, Maluku indah dari laut, darat maupun udara. Ya. Jadi mari kita sama-sama membangun Maluku lebih baik lagi. Ya. Baik, saya Serdakwa Travela Aprilia Sail pamit undur diri bersama dengan host kita. Saya Ika Muskita mengucapkan banyak terima kasih dan narasumber kita. Saya Kolonel Penerbang Johnson Henry Simatupang, Komandan Pangkalan TNI AU Patimura Ambon. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang beta kau ada bintang bernama dalam nama pun sembahyang. Yang beta kau sempurna kurang meski cuma pape dari meja makan. Yang beta kau juga bayangkan bapak saling memapung air mata. Sama cuma beta.